Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pertama sekali saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dalam suasana pandemi COVID-19 kita melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat baru di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Dan begitu juga mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan semua saudara-saudara kita tetap sehat dan sekarang yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat, Bapak Rohaniawan, selanjutnya Pak Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3. Dan kemarin saya sudah dapat informasi Pak Evalin model 1 itu sudah negatif tapi baru 1 kali. Jadi harus mengikuti 1 kali lagi swab. Dan begitu juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman kita ternyata yang kena COVID dan itu memang kadang-kadang kita bingung juga itu tidak tertata atau tidak terpantau karena sekarang itu banyak teman-teman yang isoman, artinya isolasi mandiri di rumah. Jadi mudah-mudahan kita semua teman-teman kita yang lagi sakit ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang sehat tetap jaga kesehatan karena jujur saja saya sudah mengalami sakit dari COVID ini sangat-sangat tidak enak walaupun isoman, tapi yang membuat kita yang tidak nyaman itu adalah kondisi psikologis kita, baik itu kita sendiri maupun kita dengan keluarga dan juga dengan lingkungan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengalami tentu kita mempunyai perasaan dan rasa masing-masing. Jadi untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk selalu menjaga protokol COVID-19. Jadi jangan sampai lengah. Karena apa? Karena kita menyadari sudah hampir 1,5 tahun kita melaksanakan kegiatan belajar online dan banyak aktivitas yang kita lakukan, baik itu di lingkungan kampus sendiri maupun di lingkungan kita masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama sekali, kami atas nama Keluarga Besar Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengakhiri jabatannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan kami mohon maaf selama ini mungkin di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik dalam rangka mewujudkan Politeknik Negeri Padang yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin saya membaca status dari mahasiswa di IG di salah satu UKM. Mereka itu sudah jenuh kuliah online. Dan mereka itu juga sebutkan bahwa secara psikologis ini akan mempengaruhi. Dan kita semua juga sudah menyadari bahwa kondisi ini akan membuat lulusan kita itu mengalami degradasi, terutama dalam hal masalah spirit, kebersamaan, dan juga dalam hal masalah karakter, dan terutama lagi dalam hal masalah keterampilan. Karena selama ini keunggulan kita di situ, karakter mahasiswa yang mampu bekerja di bawah tekanan, mahasiswa yang bisa disiplin di dalam melaksanakan perkuliahan di kampus. Nah, sekarang kita melaksanakan online dan tentu hal-hal seperti itu sangat sulit kita dapatkan. Nah, namun sebagai institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Terutama dalam hal masalah COVID ini, mungkin
Mungkin kita di kampus ini bisa menjaga dengan baik, tapi kita harus ingat bahwa mahasiswa kita itu datang dari berbagai penjuru, dan selama dia berkuliah di Padang ini mungkin dia akan berbau dengan masyarakat. Jadi untuk itu kita selalu berkoordinasi dan selalu menunggu instruksi dari gubernur dan juga Bapak Wali Kota untuk kita melaksanakan kegiatan di kampus kita ini. Karena Bapak Ibu, jeritan dari mahasiswa ini perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan perkuliahan untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Nah, kalau seandainya pemerintah sudah mengizinkan atau level PPKM di Kota Padang bisa diturunkan, mungkin kita nanti akan bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka. Nah, ini mohon nanti kita secara bersama-sama mengatur sedemikian rupa bagaimana nanti tata kelola dari ruang kelas, dan begitu juga pelaksanaan dengan standar COVID, terutama di dalam melaksanakan praktek di labor dan di bengkel, karena tidak semua bengkel atau labor kita itu luas, dan juga kadang-kadang kan labor dan bengkel kita itu hanya diperuntukkan untuk beberapa orang mahasiswa. Nah, jadi ini mohon menjadi perhatian bagi kita untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan mohon juga nanti ini disampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Bapak Ibu staf pengajar, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, insya Allah sesuai dengan perkembangan dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, target ke depan bahwa Politeknik harus mengembangkan diri, kerjasama dengan industri, ini harus kita lakukan. Teaching factory dan begitu juga dengan project based learning ini harus kita laksanakan, karena ini nanti tujuannya adalah untuk melakukan penguatan. Nah, untuk itu kami berharap kepada teman-teman semua di masing-masing unit, usahakan kita melaksanakan kegiatan di proses belajar mengajar ini dengan sistem project based learning. Dan begitu juga kita harus menuju teaching factory atau teaching industry. Otomatis nanti di masing-masing unit itu akan ada produk. Nah, pertanyaannya kemana? Setelah produk kita buat, ini bagaimana? Selama ini kan bermasalah dengan PNBP kita. Nah, jadi untuk itu kita di Politeknik sudah merencanakan, mudah-mudahan selesai revisi 9 ini, kita akan merencanakan untuk mengajukan BLU Badan Layanan Umum. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa politeknik di Indonesia, dan kita akan belajar ke situ, dan kita insya Allah akan berusaha untuk hal seperti itu. Jadi kita kaji secara bersama-sama apakah Politeknik Negeri Padang ini sudah sepantasnya untuk kita BLU. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan di dalam kondisi COVID ini sudah kita lakukan, bahwa kita sudah mengikuti program hibah, matching fund, dan competitive fund, dan begitu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti sertifikasi kemarin juga sudah dilakukan untuk mahasiswa kita, dan begitu juga dari LSP kemarin kita bekerja sama dengan kepala balai, dan juga program D2 Fast Track yang di jurusan elektro. Setelah itu juga kegiatan pendampingan SMK. Nah, kemarin kami sudah ke SMK 1 Bukit Tinggi, itu kita membina 3 SMK di Indonesia. Yang pertama itu adalah SMK 1 Bukit Tinggi, yang kedua SMK di Dubai, dan satu lagi SMK di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada hari ini kita juga melantik pejabat baru di prodi baru, terutama destinasi wisata Pak Al-Fatah. Besar harapan kami kepada Bapak untuk bisa out of the box. Jadi kita mengetahui, mungkin Pak Fatah sudah melihat kemarin Menteri Sandiaga Uno itu sudah 3 atau 4 kali datang ke Sumatera Barat. Beliau adalah Kementerian Pariwisata. Jadi artinya apa? Artinya Sumatera Barat ini adalah sangat potensial, dan kita buka program studi itu salah satu latar belakangnya itu. Nah, kita berharap
teman-teman di program studi UPW dan destinasi wisata ini bisa keluar, mampu ikut bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi atau para penggiat pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Dan kita kan sudah melakukan beberapa kerjasama terkait dengan hal yang seperti ini. Jadi kita berharap kita tidak hanya diam di kampus, tapi kita juga harus memberikan kontribusi positif di situ. Kalau perlu orang bertanya ke sini tentang masalah destinasi pariwisata tersebut. Jadi untuk itu kepada teman-teman dari pariwisata, destinasi pariwisata dan usaha perjalanan wisata melalui Pak Al-Fatah dan juga mungkin Ibu Prima, ini kita dukung semaksimal mungkin untuk mewujudkan keberadaan politeknik di masyarakat, terutama dalam hal masalah pariwisata. Nah selanjutnya untuk PSDKU, saya besar harapan kami kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi di PSDKU ini, kami menyadari ini adalah berat dan ini adalah amanah. Amanah dari Politeknik dan amanah juga dari Pemda dan amanah juga dari masyarakat di kabupaten tempat PSDKU kita berada. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengilustrasikan sedikit. Pada tahun 1987, Politeknik Negeri Padang ini berdiri dan saya sampai di Politeknik di sini tahun 1989. Saya sangat menyadari di saat itu semua itu sebab kekurangan. Mungkin Pak Zulendi sangat tahu betul, Pak Yuliarman, Pak Saiful atau Ibu Martini sangat tahu betul keberadaan sejauh mana adanya Politeknik Negeri Padang pada waktu itu. Dan kita juga tidak memikirkan atau tidak terpikirkan Politeknik Negeri Padang itu akan seperti ini pada hari ini. Nah ini berkat perjuangan kita bersama-sama. Nah hal ini, kalau kita kilas balik, hal inilah yang terjadi di PSDKU ini. Nah jadi untuk itu Bapak Ibu, kita harus bersama-sama bekerja dan kita harus bekerja keras untuk memperjuangkan PSDKU ini. Mudah-mudahan ke depan PSDKU ini bisa menjadi cikal bakal politeknik di masing-masing daerah tersebut. Nah kalau seandainya kita sudah mampu melahirkan politeknik di bawah binaan kita, otomatis secara tidak langsung kita akan menjadi lebih besar. Nah, jadi harapan kita seperti itu, dan saya merasakan bahwa dengan adanya PSDKU ini, karena ini juga bukan hanya keinginan kita menjalankan amanah yang sudah diberikan dari Akademi Komunitas atau PDD dulunya, dan ini sudah disikapi oleh pemerintah daerah sesuai dengan keterbatasan, tapi ada keinginan yang kuat. Salah satu yang bisa kita ambil adalah kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat itu yang tidak bisa kuliah ke Padang, tapi mereka itu bisa kuliah di sana. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang menurut kami yang mesti harus kita apresiasi dengan keberadaan PSDKU ini. Jadi kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi PSDKU tetap istiqomah, ya mudah-mudahan ini bisa bilillah, ya untuk kemaslahatan kita bersama. Dan kami yakin dan percaya dengan pengalaman Bapak Ibu, ini PSDKU ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan support secara maksimal karena ini menyangkut juga nama baik dari Politeknik Negeri Padang. Mudah-mudahan dengan adanya PSDKU, Politeknik Negeri Padang ini semakin lebih baik dan semakin lebih besar. Bapak Ibu yang kami hormati, pelantikan pada hari ini agak sedikit beda. Tadi ada 3 yang ditandatangani oleh Bapak. Satu lagi itu adalah fakta integritas. Bapak Ibu, kita sekarang lagi berjuang menuju zona integritas. Mudah-mudahan Politeknik Negeri Padang bisa diajukan ke Menpan RB. Sekarang kita lagi berjuang, ada 11 politeknik. Jadi untuk itu salah satu faktor terpenting di dalam zona integritas itu adalah kita harus mengisi LHKPN. Jadi kepada Bapak Ibu tadi satu surat tadi itu adalah kesediaan untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, jadi sebagai pegawai negeri, tentu kita harus tunduk dan patuh untuk hal yang seperti itu. Dan sebagai pejabat yang sudah dilantik, yang sudah diamanahi, kita harus mengikuti hal yang seperti itu. Nah, zona integritas ini merupakan suatu prestasi. Ini adalah sebuah standar mutu yang ditetapkan, dan di sini kita akan melakukan pelayanan, komitmen secara bersama-sama untuk menyelenggarakan tata kelola, untuk menyelenggarakan sistem administrasi yang ada di kampus kita ini
dengan baik dan benar. Jadi untuk itu kita semuanya itu harus berkomitmen. Seluruh elemen yang ada di Politeknik ini harus berkomitmen untuk melaksanakan zona integritas ini. Dan tidak hanya itu, untuk melaksanakan apapun aktivitas yang ada di Politeknik, semua kita mempunyai elemen penting di dalam kita melaksanakan kegiatan di Politeknik Negeri Padang ini. Mulai dari satpam, ini juga harus mesti kita benahi, resepsionis, pegawai kita, lalu kita sebagai staf pengajar bagaimana melayani mahasiswa, mahasiswa pun juga seperti itu. Jadi semua yang ada di kampus kita ini harus terlibat aktif dan berperan. Jangan tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Jadi harapan kita ini menyangkut kita bersama, dan kita berharap kita semua harus bertanggung jawab untuk itu. Dan jadi untuk itu juga saya kepada teman-teman tim reformasi birokrasi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Saya mengikuti secara terus-menerus dan juga membandingkan dengan beberapa teman-teman politeknik yang lain, dan alhamdulillah berkat kegigihan teman-teman yang kemarin itu Bapak Ibu kita hampir tidak masuk. Kalau tahun dulu kita masuk 3 besar, tapi yang ke Menpan RB ke Menpan RB kita tercecer. Nah inilah yang kita coba kemarin evaluasi, dan tahun ini juga di awal-awal kita sudah masuk, tapi ternyata terakhir ada LHKPN yang tidak diisi. Akhirnya dalam 1 kali 24 jam sampai tengah malam teman-teman dari zona integritas meminta kepada teman-teman kita itu untuk mengisi LKHPN tersebut. Alhamdulillah berkat komunikasi yang baik dan kerja keras dan kerjasama dari kita bersama, sehingga LHKPN kita itu sudah 100%. Nah mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dengan baik, salah satunya itu, dan begitu juga dalam hal masalah pelayanan. Baik itu pelayanan kita sebagai dosen kepada mahasiswa, tendik kepada dosen, tendik kepada mahasiswa. Jangan ada lagi yang ditunggu-tunggu, karena tidak ada waktu yang tepat untuk kita melaksanakan sesuatu. Nah, sekedar informasi saja untuk perbaikan bagi kita. Kemarin saya ditemui oleh Ketua BEM. Beliau mengatakan dan mengeluh terhadap proses pelaksanaan administrasi untuk magang mahasiswa. Jadi artinya proses dari jurusan ke UPT kerjasama, lalu UPT kerjasama mengusulkan surat, itu katanya lama. Saya juga tidak telusuri, tapi ini informasi yang harus kita cek kebenarannya, dan informasi yang harus kita sampaikan bagaimana prosedur baku untuk hal seperti itu. Kalau seandainya alasan itu PPKM dan kita ada di rumah, semua itu sudah bisa kita laksanakan secara online. Dan itu hanya informasi surat menyurat yang bisa kita laksanakan secara daring. Nah, jadi ini masukan dari Ketua BEM. Dan begitu juga Bapak Ibu menyangkut kepada masalah UKT, tolong juga disampaikan kepada mahasiswa. Sekarang mahasiswa mengatakan bahwa kita kuliah daring, peralatan atau sarana prasarana kampus tidak terpakai, tapi UKT tetap. Nah ini perlu juga kita sampaikan kepada mahasiswa, kepada Ketua BEM, dan dia sangat paham bahwa UKT di Politeknik Negeri Padang ini sudah cukup murah dibanding dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Nah, namun mahasiswa yang tidak paham dengan hal yang seperti ini, berapa BKT kita, biaya kuliah tunggal kita, mereka tidak memahami. Dan saya sangat tahu betul BKT yang ada pada hari ini itu dihitung pada tahun 2012 kalau saya nggak salah. Dan setelah itu kita belum melakukan evaluasi terhadap BKT ini. Nah mungkin ke depan kita juga harus melakukan evaluasi, tapi kita akan coba lihat nanti setelah COVID ini apakah perekonomian bisa semakin lebih baik atau tidak. Karena kalau seandainya saat sekarang kita menghitung BKT ini, jelas ini akan jauh lebih mahal, karena komponen-komponen yang kita butuhkan untuk praktek itu akan jauh lebih tinggi, dan ini juga nanti akan mempengaruhi UKT yang ada. Itu yang pertama terkait UKT. Yang kedua, beberapa minggu yang lalu kami pimpinan Politeknik sudah membuat surat pengumuman menyampaikan kepada mahasiswa, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan peninjauan UKT, itu sudah kita sampaikan. Jadi mohon ini diinformasikan kepada mahasiswa, baik
mahasiswa yang mengalami kesulitan secara ekonomis terhadap UKT ini mohon disampaikan ke mahasiswa bahwa ada peluang untuk itu. Jadi mungkin Bapak Ibu Kaprodi atau disampaikan melalui PA supaya ini tersampaikan dan tersosialisasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa sudah mendapatkan informasi ini. Ya. Nah, yang ketiga, Kemendikbud itu juga sudah menyampaikan bahwa bisa melakukan pengajuan UKT atau pemotongan UKT, bukan pemotongan UKT, tapi bantuan dari UKT, sebanyak 2,4 juta kalau saya nggak salah. Jadi silakan Bapak Ibu ini disampaikan kepada mahasiswa kita supaya nanti mahasiswa tidak mengeluh, dan ini akan sangat membantu kita. Karena apa? Di Politeknik kita ini uang kuliah tertinggi untuk mahasiswa 25/4 yang UKT tertinggi untuk D4 itu hanya 3 juta rupiah untuk rekayasa, dan 2.750.000 untuk diploma 3 di rekayasa. Yang di tata niaga itu lebih murah lagi. Dan yang mempunyai UKT tertinggi itu tidak sampai 50%, karena ini semua sudah diatur. Jadi artinya apa? Kalau seandainya mahasiswa kita dengan bantuan 2,4 ini, mungkin dia tidak akan menerima 2,4, karena rata-rata dari data yang kita miliki, rata-rata mahasiswa kita itu membayar UKT kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Yang 2 juta ke atas itu tidak terlalu banyak. Nah, begitu juga Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kita ini KIP itu cukup banyak. Tahun ini saja itu sekitar 700 lebih. Sebelumnya juga demikian. Jadi artinya kalau seandainya tahun kemarin kita menerima mahasiswa sekitar 1.600 orang, itu hampir 50% mahasiswa kita sudah mendapatkan KIP. Jadi artinya sudah cukup terbantu lah mahasiswa kita. Namun ini perlu juga kita sampaikan, mungkin ada sebagian dari mahasiswa kita itu yang membutuhkan UKT tersebut. Nah, menginformasikan seperti ini juga adalah salah satu komitmen kita terhadap memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dan ini juga dalam rangka kita reformasi dari birokrasi ini. Ini adalah pelayanan prima yang kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Nah, kita juga berharap nanti di balik itu mahasiswa kita juga dengan kritis atau menyampaikan dengan santun nanti seperti apa keluhan-keluhan mereka untuk kita sikapi secara bersama-sama. Nah, terakhir dari kami Bapak Ibu, dalam suasana Covid ini semua itu sangat dinamis, jadi kita jangan kaku untuk melakukan sesuatu dan jangan kaku untuk menerima sesuatu yang terkait dengan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan di kampus kita ini maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Kita harus fleksibel karena sekarang serba tidak menentu, dan kita berharap nanti bisa berlapang hati dan berlapang dada untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Apalagi pada hari ini Bapak Ibu, kita mungkin lebih banyak pegang HP dan di situ berseliweran berita-berita. Tolong kita sebagai institusi akademis mampu mencerna berita-berita tersebut. Jadi jangan habiskan waktu Bapak Ibu untuk menganalisa hal-hal yang sifatnya itu tidak penting. Habis energi kita nanti. Dan begitu juga banyak kadang-kadang yang berita-berita agama juga yang disampaikan, coba disampaikan juga apakah memang kebenaran dari ayat-ayat itu. Silakan dianalisis. Jadi itu mungkin sekedar informasi saja kepada kita semua dan kepada Ibu Mardini terkait dengan bahasa Inggris. Kita sekarang kan lagi mendesain stasiun TV, podcast, dan ke depan ini yang dibutuhkan. Kita akan coba nanti siapkan segala sesuatunya, dan mohon juga nanti kepada Ibu melalui Kaprodinya nanti ini bisa meng-hire mahasiswa-mahasiswa dari jurusan-jurusan lain atau prodi-prodi yang lain, karena saya melihat di IG mahasiswa itu banyak kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan ini mungkin bisa nanti kita expose di sini. Podcast kita sudah baik, namun jumlah like-nya masih rendah. Nah, ini mungkin tugas kita nanti untuk kita bisa maksimal. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sudahi, banyak maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.